kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus selalu ajarkan kepada kita, ya, masing-masing kita pasti dapatnya beda-beda. Ngerti maksudnya ya? Nah, saya ingin tanya 5 orang di antara saudara, jawab dengan cepat 5 orang. Ya, 1, siapa dulu? Apa yang paling saudara ingat yang Tuhan Yesus ajarkan? Ayo, siapa? 1. Enggak semuanya, berarti enggak pernah belajar kalau enggak jawab. Ayo, 5 orang jawab satu-satu. Apa yang paling saudara ingat kalau yang Tuhan Yesus ajarkan? Kasih. Nomor 2, rancangan penuh harapan. 3, doa. Cinta kasih. Sudah 2 tadi. 3, 2 lagi. Kesehatan. Oke. Kelima, bersyukur. Puji Tuhan. Semuanya angel. Semuanya susah. Betul? Ngomong kasih enak ngomongi. Betul? Cinta kasih prakteknya. Betul? Nah, mengucap syukur enak bicaranya, prakteknya banyak ngomelnya. Betul tidak? Kesehatan, semua kita ingin hidup sehat, tapi cuang keming geragas itu loh. Karena mulutnya itu rakus. Bagaimana mau sehat? Rancangan yang penuh harapan yang Tuhan beri, betul, tapi seringkali kita melawan. Betul tidak? Banyak hal yang terjadi di hidup kita yang tidak kita sukai. Dengarkan. Banyak hal yang terjadi di hidup kita yang kita tidak sukai. Kalau mau jujur, itu salah kita atau salah Tuhan? Ayo, enggak, salah Tuhan. Wih, hebat. Oh, salah. Ayo, salah kita atau salah Tuhan? Salah kita. Kenapa salah? Nah, ini dia. Yesaya 48 ayat 17 kita mulai baca. Kalau kita hidup menuruti Tuhan, sudah semua belum 5 tadi sudah ya, kesehatan, ucap syukur, rancangan, cinta kasih, sudah belum? Oh, doa, iya. Nanti kita belajar doa juga begitu. Ayo, secara jujur, doa itu susah atau mudah? Susah. Nah, buktinya suruh doa di depan banyak yang takut. Ayo. Mana mudah. Oke, kita belajar semuanya. Udah? Ada di PowerPoint, Marcel? Yesaya 48 ayat 17. Ada enggak? Oke, kalau tidak ada kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Cepat ulangi. Yang Alkitab 1, 2, 3. Tuhan Israel, ya, terus. Ya. Apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, terima kasih Marcel, dengar dulu. Jangan dipindahkan, ini penting. Selama ini banyak sekali di antara kita tahu, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu pemberi berkat, Tuhan menolong, betul enggak? Sering enggak kita dengar yang seperti itu? Dia itu gembala yang baik, dia pokok yang benar. Oh, banyak lagi yang lain. Tapi ingat, kita lupa 2 hal ini. Di dalam Yesaya 48 ayat 17, Papa kita hadir satu sebagai apa? Ayo baca, sebagai apa dia hadir? Pengajar, betul? Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa? Yang memberi keuntungan, yang memberi kebaikan. 2, di sini Papa kita sebagai apa? Yang menuntun kita di jalan yang harus kau tempuh. Jadi mulai hari ini, yang belum pernah kenal Papa kita lewat ayat ini, ayo kita kenal. Penyembuh, betul, dia itu penyembuh. Penolong, wah luar biasa. Pembuat mujizat, gak usah ragu-ragu. Tapi pernah gak saudara tahu, ternyata Papa kita itu mengajar. 2, dia menuntun. Nah, lewat ayat ini, sekarang kita tahu apa yang terjadi pada kita yang menolak ajaran Papa kita. Jadi apa kita? Kurang ajar kok, susah bener. Betul tidak? Kalau kita nggak mau diajar, namanya
Nggak enak sekali itu. Maka itu hiduplah menurut ajarannya. 2, dia menuntun kita ke jalan harus kita tempuh. Ya. Kalau saya ngelihat sepintas di gereja ini, jangan tersinggung ya, sepintas saja. Banyak yang nggak suka naik mobil, tapi naik subway. Di sini bilang metro atau subway? Kereta bawah tanah itu. Subway. Atau naik bus. Nah, oke. Tidak semua kita bisa nyetir, gak apa-apa. Termasuk saya nggak bisa nyetir mobil juga sampai sekarang. Oke ya. Saya juga nggak pernah pengen punya mobil. Kenapa? Karena kemana-mana saya ingin naik angkot, naik kendaraan umum untuk saya bisa bersaksi kepada orang-orang itu. Nah, tapi begini loh. Siapa pernah naik mobil pakai GPS, tapi ngelawan terus? GPS bilang belok kiri, mau gitu. GPS bilang lurus ke kanan, enggak. Kira-kira jadi apa kalau kita naik mobil nggak tahu jalan, GPS kita lawan terus? Nah itu yang heran, kok ada orang seneng nyasar? Lo ada nggak orang seneng nyasar? Ada kok, enggak gimana? Berapa kali saya naik mobil orang, lo itu jelas belok kanan kok, enggak, aku tahu kok jalan itu yang betul. Nah ngotot. Ada seperti itu? Nah bertobat itu maksudnya. Jadi kalau Papa menuntun kita ke jalan yang harus dia tempuh, ya ikuti. Untuk apa punya GPS kok dilawan terus? Buang aja, enggak mau nurut. Betul tidak? Saudara, ayat ini menolong kita, memperingatkan kita, memberitahu kita. Apa saja hal yang tidak baik terjadi di hidup kita. Saya ulangi. Hal apa saja yang tidak baik terjadi di hidup kita. Yang salah siapa? Kita. Jangan nyalakan Tuhan. Berarti kita sedang tidak ikuti ajarannya. Kita sedang tidak nuruti tuntunannya. Betul? Keren lagunya Bu. Apa itu? Ya, maka itu hidup kita jadi kacau. Karena kita nggak mau dengar yang dia ngomong. Jawab ya atau tidak. Nah maaf ya, kurang ajarnya kita. Harus ngaku nih, harus ngaku. Saya minta ngaku, kurang ajarnya kita. Tiap kali ada yang nggak enak, yang nggak baik terjadi di hidup kita, sebagai manusia seringkali kita melakukan apa? Bukan cuma komplain. Betul, komplain. Komplain kepada siapa? Nyalakan Tuhan. Jangan dulu. Contoh gini loh, suami istri naik mobil, biasanya suami nyetir bukan? Istri yang duduk sebelahnya. Nah biasanya, saya meremajalah, yang paling cerewet yang mana? Loh yang nyetir tanya duduk sebelahnya itu loh saya tanya, yang paling cerewet yang mana? Nah, ya sebelahnya, betul aku. Nah saya anjurkan suami-suami nggak usah bertengkar dengan istri di mobil kalau begitu. Terus gimana caranya? Minggir, suami keluar, istri suruh pindah, beres toh? Loh kok gak amen? Daripada ribut terus. Yang tahu jalan kan dia terus begitu kok. Ya udah kamu aja nyetir, aku ikut. Tapi faktanya disuruh nyetir mau tidak? Ya itu. Ketika hal-hal yang tidak baik terjadi di hidup kita, peristiwa Taman Eden terjadi, kita nyalakan orang lain. Ya atau tidak? Loh ya atau tidak? Kita nyalakan orang lain. Padahal yang salah itu kita. Nggak mau nurutin petunjuk, peraturan, hukum. Kita nggak nurutin. Atau mungkin gini ya, karena kita ini terlalu lama hidup di Indonesia. Di Indonesia itu hukum bisa dibolak-balik sebabnya. Betul? Awas sampai di Amerika mau bolak-balik hukum, mati kita, gitu aja sudah. Nah ketika hukum kita langgar, ketika peraturan kita nggak taati, ada risiko, ada konsekuensi. Betul tidak saudara? Nah mulai hari ini ingat firman ini. Begitu ada apa-apa di hidup kita, coba tenang sebentar. Papa, aku mau belajar, salahku di mana ya? Kok ini bisa terjadi? Jangan nyalakan orang lain. Maka hari ini, siapa suami istri
yang saling sering menyalahkan bertobat. Saya sering berkata begini, ternyata di dunia ini kalau ada dua orang sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Ngaku? Ya atau tidak? Nah itu dia. Maka itu kita bertobat. Mulai hari ini kita tidak boleh saling menjengkelkan, karena kita harus tunduk pada aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya mau yakinkan dulu saudara di ayat ini sebelum kita pindah ke ayat lain. Jadi setuju dengan firman ini bahwa kalau ada apa-apa yang tidak baik terjadi di hidup kita, yang salah siapa? Kita, bukan orang lain, apalagi Tuhan berani kita salahkan. Awas itu. Betul ya? Rendahkan hati, periksa diri. Kenapa? Polisi tangkap kita, jangan nyalakan polisi. Bilang, polisi goblok, kamu jangan bilang begitu. Mungkin polisi bisa salah juga. Tapi kalau toh dia salah, dia menuduh kita salah, setelah diperiksa kita nggak salah, masa kita dihukum? Jawabannya enggak. Kita nggak salah, dia yang salah. Nah itu hukum. Oke ya? Yakin? Bisa pindah ke ayat yang lain? Betul? Mulai hari ini suami istri nggak saling nyalakan? Halo? Kok nggak ada orangnya? Betul? Yang teman kerja nggak boleh saling nyalakan? Awas. Kita harus tahu hukum yang luar biasa ini. Kejam, kalau kita sering nyalakan orang lain, kata kejam dan jahat, saudara. Karena yang salah diri kita sendiri. Ayat 18. Ayat 18. Marcel, ada ayat 18? Kata pertama kita ambil, menyenangkan sekali. Ada ayat 18. Kata pertama apa dari kitab saudara? Ayo baca dari kitab saudara. Kata pertamanya apa? Sekiranya. Thank you Marcel. Sekiranya, stop dulu. Saya itu terharu saudara, kagum pada Papa di surga. Kalau ada kata sekiranya, ini paksaan atau tidak? Nah jawab, kalau ada kata sekiranya ini paksaan atau tidak? Tidak loh. Di sini kadang-kadang saya pikir, Tuhan sekali-kali lah paksa kami gitu loh. Kira-kira kita perlu dipaksa nggak untuk apa-apa? Ayo, perlu dipaksa nggak untuk apa-apa? Perlu untuk ablek kabeh gini kok. Maaf saya berkata, betul, bandel gini kok. Harus dipaksa. Tapi Papa kita, Tuhan yang Maha Kuasa, nggak pernah memaksa. Sekiranya engkau mengapain? Ayo, ngapain? Memperhatikan. Apa kata lain memperhatikan? Ayo. Apa kata lain memperhatikan? Mendengar. Apalagi ya cepat. Menuruti. Ya. Melihat. Apalagi ya cepat. Melakukan. Apalagi mentaati, ikuti. Ini luar biasa. Apa dampaknya? Apa hasilnya? Kalau kita manusia bandel ini, manusia kurang ajar ini, karena sering diajar kita tidak mau jadi kurang ajar. Apa akibatnya? Apa dampaknya? Kalau kita yang jahat, yang kurang ajar ini menuruti perintah-perintahnya. Ini dia. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, satu, maka duitmu banyak gitu? Bukan, baca lagi apa itu? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering. Stop dulu. Apa kata lain damai sejahtera? Yang gampang kita pakai di hidup sehari-hari. Apa kata lain damai sejahtera? Sukacita? Ayo terus. Nah itu damai sejahtera itu anaknya Pak Beni. Senang terus. Apa damai sejahtera? Ayo sebutkan kata lain. Tentram bahasa Jawa. Betul. Ayo cepetan lah suara ini aja. Mikir kok lambat sekali atau belum makan semua ini. Damai sejahtera, tentram, sukacita, apalagi? Belum, bahagia ada nomor 2, jangan dulu, lain. Tenang. Ayo apalagi? Sukacita sudah tadi, nyaman. Betul, aman, enak, convenient. Ayam, betul. Sehat. Ya, selalu bersyukur karena hidupnya enak. Pokoknya di dalam damai sejahtera itu ada hal-hal yang luar biasa yang Atlantic City nggak bisa beri. Katakan amin. Ya suka judi bertobat. Kalau saya jadi Tuhan tak buat lumpuh tanganmu itu. Biar tahu rasa tuh judi pakai kakimu situ. Heran orang-orang goblok ini kok enggak entek-entek gobloknya.
Betul tidak? Ngapain judi terus? Jauh-jauh dari Indonesia ke sini merantau, uang dihabiskan. Setuju saya ngomong ini? Nah, goblok betul. Bahkan sangat goblok, Pak. Mantap, Pak ya. Ya, penasihati teman-teman kita yang masih suka judi itu. Enggak ada damai, betul? Ayo, orang yang menang judi pun bisa damai enggak? Enggak. Tidak, kau damai gimana? Loh, saya sih enggak pernah judi, tapi saya tahu orang-orang menang judi. Justru orang Jawa bilang malah kemurungsung, tahu enggak? Begitu dapat duit, ternyata enggak puas loh. Itu jahatnya setan, judi itu. Harusnya begitu dapat, ya mandek. Tapi setan itu pinter, yang goblok orang itu, gitu aja sudah. Kok mau digobloki setan? Betul? Nggak ada damai. Setuju saya ngomong ini? Menang judi pun nggak ada damai. Nggak ada damai. Iya. Masih kurang, nggak cukup. Oh, coba lagi ya. Wis adanya, nah itu. Saudara, setan itu liciknya luar biasa. Perlu nggak di rumah ada damai sejahtera? Sangat perlu. Hidup itu akan sehat kalau hidupnya penuh damai. Dari pagi bangun sampai malam pikiran gak macam-macam, hati gak macam-macam, sungguh-sungguh penuh dengan sukacita itu. Nah, ini akibat pertama. Akibat kedua apa? Baca. Ayo, akibat kedua apa? Baca itu loh. Apa kita? Kebahagiaanmu akan bagaimana? Terus berlimpah. Seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara catat. Hanya kata ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Mendengar kalimat ini enteng atau berat sebetulnya? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ini enteng atau berat? Enteng. Cuma nurut saja kok. Nah, ini masalahnya. Kita ini sering sok pinter. Betul tidak? Padahal kata sok pinter itu orang goblok. Gitu aja sudah. Cuma sok. Kalau kita nggak tahu di depan akan terjadi apa, kalau kita tidak tahu besok akan bagaimana, nurutlah pada yang tahu. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita nggak tahu apa-apa ke depan, tapi nurut pada yang tahu, ya karena dia yang tahu, kita nggak tahu. Jadi ayat 18 ini saudara, sungguh kalau kita ikuti, hidup ini luar biasa. Damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Bisa didapat dengan duit? Ya jawab, bisa didapat dengan duit? Tidak. Bisa beli di Walmart? Enggak bisa. Damai, sejahtera, dan kebahagiaan hanya dari Papa di surga. Kalau kita apa? Sekiranya memperhatikan. Jadi Papa enggak maksa, tergantung kita. Maka itu mulai hari ini ikuti. Sekali lagi saya katakan, kalau ada apa-apa yang tidak enak terjadi di hidup kita, kalau ada apa-apa yang tidak baik terjadi di hidup kita, langkah pertama harus apa tadi? Masa lupa, ayo. Bukan berdoa. Tenang dulu, periksa. Langkah kedua, jangan salahkan orang lain. Periksa ada apa ini. Karena ini janjinya. Nah, saya tadi tanya kepada saudara, apa yang paling saudara ingat dari pelajaran Tuhan Yesus? 5 hal. Jawabannya kasih, cinta kasih. Betul? Itu faktanya, kita tahu. Tapi faktanya kita nuruti enggak? Enggak. Nah, itu yang buat kita gagal. Perintah-perintahnya sudah jelas. Ampuni musuhmu. Betul? Bukan racun musuhmu. Betul tidak? Ampuni musuhmu. Berkati orang yang membenci kamu. Itu perintahnya. Maka sama. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku untuk mengasihi musuhmu, memberkati orang membenci kamu, maka teruskan apa kita? Oh, itulah ayatnya dah. Maka damai sejahtera kita seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dengar ini. Sang Buddha pernah berkata begini, bagus sekali. Kalau saudara punya barang berharga, handphone yang mahal, jam tangan yang mahal, saudara mau kasih seseorang dan orang itu menolak,
maka barang itu tetap milik siapa? Milik sendiri. Dengarkan. Orang yang goblok itu seperti ini. Disakiti, difitnah, dibalas. Goblok gak? Goblok. Kalau pintar begini. Begitu difitnah, begitu dimaki-maki, diam saja, tetap senyum. Nanti makiannya balik ke siapa? Balik yang ngomong dong. Nah, tapi banyaknya, maaf, kalau saya pakai kata goblok jangan tersinggung ya. Memang kita goblok. Loh, betul tidak? Betapa bodohnya kita ketika makian, fitnaan, macam-macam kata kotor dilemparkan ke kita. Kita simpan bawa pulang ke rumah lagi. Terus dilihat-liatin, oh dia ngomong ini tadi ya. Oh udah begitu ya, ayo goblok gak ini? Maaf. Jawab cepat. Nah itu dia. Sebuah biar yang lain perlu gitu loh maksudnya. Oke. Oh kehalusan itu. Goblok gitu. Jangan bilang goblok. Ada itu enteng kan. Maaf ini. Betul? Jadi kalau kita dikasih seseorang dan kita gak mau terima, balik ke yang ngasih. Tapi kalau kita terima, yang goblok siapa? Yang terima. Dikasih tai kok diterima, ini maaf. Loh betul nggak? Kan sama tuh dengan barang itu, ayo. Maaf saya ngomong ini. Bodohnya kita. Biarin aja. Ada istilah, saya lupa siapa yang ngomong ini. Orang yang sakit hati itu sebodoh orang ini. Dengar ya. Dia memberi minum racun orang itu. Tapi yang mati yang memberi. Bodoh nggak ini? Lebih dari bodoh. Itu istilah bagus. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain, itu artinya dia memberi racun orang itu, tapi yang minum dia. Ini gobloknya saya nemen betul-betul ini. Maka kita harus mengampuni. Betul? Kasih. Praktekan. Ayo siapa yang belum mengampuni sampai hari ini? Rugi besar. Sekiranya. Saya suka kata ini. Amin. Hidup sehat. Sama. Saudara kita gak bisa rajin berdoa. Tapi mulutnya rakus. Terus hidup sehat. Mau doa bagaimana? Betul tidak? Maka itu jangan sampai ada salah konsep. Ada banyak gereja pendeta ngajarnya. Gak apa-apa. Asal kita sudah doakan. Disucikan dengan darah Yesus. Enak aja. Kau racun tetap racun. Gak bisa diubah. Maka itu jangan salah. Sekiranya suami istri, ayo kita periksa hidup kita. Kalau kita lagi berdua, ya, kalau lagi berdua, apa sih yang paling banyak kita disucikan sebagai suami istri? Gak usah dijawab, dalam hati saja. Saya ulangi lagi. Kalau kita lagi berdua, apa yang paling banyak kita jadikan bahan diskusi? Jangan jawab, ngomongin Joko iso meninggal kemarin. Bukan itu. Awas itu ya. Ayo, kira-kira suami istri kalau lagi berdua ngomongin apa? Nah gini, tunggu dulu. Suami istri yang mata duitan. Baru duduk belum anget. Ngomong duit lagi, kenapa saldo kurang? Kamu belanja apa aja itu? Masuk kamar, belum sempat ngomong ini, doa ini. Duit lagi. Pagi baru bangun belum berdoa, awas kamu belanja banyak-banyak ada ini, duit lagi. SMS, WhatsApp, telepon, duit terus. Nah itu keluarga mata duitan, gitu aja sudah. Maka itu perlu kita tanya, apa yang kita disucikan kalau kita lagi berdua? Disitulah kita bisa melihat value rumah tangga kita. Betul? Kita bisa melihat value rumah tangga kita. Tolong suami istri, Alkitab itu penuh dengan pengajaran dan tuntunan. Suami itu harus bagaimana, istri harus bagaimana, betul tidak? Nah, begitu rumah tangga ada masalah, pasti ada yang melanggar aturan ini. Maka itu ribut terus. Betul atau tidak? Nah, jadi kalau sedang ribut suami istri, jangan, itu gara-gara kamu. Aku kan sudah ngomong Selasa yang lalu. Kenapa kamu teruskan? Nah biasanya yang galak seperti ini, suami atau istri, saya cuma tanya. Wih, puji Tuhan ada yang ngaku. Betul.
Suami nggak boleh colok-colok istri. Awas itu, jadi kelihatan itu. Betul. Ayolah suami istri hari ini kita jangan saling menyalahkan. Amin. Periksa diri, ada apa ini? Kenapa kok sampai begini? Pokoknya selama kita memperhatikan, menuruti perintah-perintahnya, hidup ini luar biasa. Amin. Nah, jadi kalau ada keluarga yang macam-macam, bacakan peraturan suami seperti apa, bacakan peraturan istri seperti apa, lalu kita tanya, mana yang kamu langgar? Ya periksa diri. Kalau sudah dibacakan firman itu, jangan saya tunjuk. Dengar ya, baca nggak kamu, ngerti nggak? Awas kamu begitu. Nasihati diri sendiri dulu. Setuju? Jangan nasihati orang lain. Periksa. Tolong suami-suami yang selalu nuntut istrinya minta masakan baru tiap hari. Awas itu bertobat. Banyak nggak di Philadelphia suami kayak begitu sama remaja? Para istri cepat jawab. Banyak tidak? Lu. Enggak ya. Pokoknya ada gitu aja. Suami gini istri saya ajari. Kalau suami saudara selalu minta masakan yang baru dan saudara sibuk, begini aja. Nah itu dia. Besok buat peraturan kamu belanja sendiri, masak sendiri. Dah, daripada ribut. Betul ya? Jadi suami istri harus betul-betul tahu peraturan apa ranahnya, tahu apa yang harus dibuat masing-masing. Jangan sampai, maaf, karena mental kita orang Indonesia itu jahat. Mentang-mentang suami, maka istri sering jadi pembantunya. Istri jawab, banyak gak suami seperti itu? Nah, bertobat juga itu lagi. Kena lagi itu para suami ya. Istri bukan pembantu kita. Nanti kalau istri saya ikut lagi ke Philadelphia, saudara tanya. Sedapat mungkin apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Bagian-bagian dia pun saya kerjakan. Contoh, sampai hari ini saya tidak pernah minta dia, kalau saya mau pergi kemana dia beresin koper saya. Tidak pernah. Saya beresin sendiri. Kalau perlu saya beresin dia yang bagian saya tahu. Maka itu dia sering cerita ke banyak teman-temannya bagaimana sikap saya. Saya tidak pernah komplain masakan istri saya. Dan memang paling enak. Dan kalau dia sibuk, sudah 3 hari misalnya dia sibuk, gak apa-apa, saya ngabisin. Sampai dia tuh merasa gak enak. Loh, kenapa kamu harus merasa gak enak? Aku tahu kamu sibuk dan aku nikmati masakanmu. Sungguh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pun diberi istri yang luar biasa. Di rumah kami gak ada pembantu. Rumah kami cukup besar. Istri saya ngerjakan, saya kagum betul pada dia. Maaf, untuk gaji pembantu kami bisa. Tapi dia gak mau. Alasannya cuma satu. Saya gak sampai hati merintah-perintah orang walaupun saya sudah gaji. Wih, saya pikir luar biasa. Jadi dia cuci sendiri, setrika sendiri, semuanya. Bersihkan rumah, dia kerjakan sendiri. Itu saya kagum sekali. Sedapat dapatnya saya bantu dia. Apalagi istri satu orang yang bersih sekali. Satu kali ada tamu dari SCTV ya, mau merekam kegiatan kami. Begitu kameraman ini reporternya masuk rumah kami, dia kaget. Wih, saya sudah keliling kemana saja, gak pernah lihat rumah sebersih ini. Ini kalimatnya, sampai lantainya pun bisa dijilat. Itu istilah dia. Reporter SCTV ini ngomong seperti itu. Itu hebatnya istri saya, tanpa pembantu. Karena kami kerjakan bersama-sama. Maka itu suami-suami yang manja, istri-istri yang manja, dikit-dikit minta pijet, dikit-dikit minta pijet. Awas itu. Ada nggak suami istri seperti itu? Maaf. Oh banyak juga. Aduh, kok banyak semua toh Pak Penggembala ini bagaimana ini? Saling. Sudah nggak usah cubit-cubitan. Itu harus cubit-cubitan lagi di belakang sana. Nggak usah. Periksa diri sendiri. Setuju? Apa yang kurang? Apa yang salah? Pokoknya ikuti aturan-aturan surga. Hidup pasti luar biasa. Amin. Saling mentaati hukum Tuhan. Kebahagiaan kita luar biasa. Nah, saudara yang saya kagum. Apa akibat yang paling besar kalau saudara dan saya sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya? Nggak cuma damai sejahtera kita, nggak cuma kebahagiaan kita, nggak bisa habis. 19 Marcel. Ini yang saya kagum. Bersyukurlah kepada Papa di surga. Dia bicara apa saja, ternyata ujungnya pasti ke ini. Ini loh.
maka apa kita? Ini yang saya terharu sekali. Seperti saudara tahu, kami nggak punya anak kandung. Tapi semua orang yang Tuhan berikan sebagai anak buat kami genapi ayat ini. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyak. Kersik itu anaknya pasir. Jadi yang punya anak baru 1, 2 kurang banyak. Cabai ini harus tambah 6 lagi. Amerika masih luas, jangan takut. Kalau kerepotan titipkan kami ke Papua, surus nanti. Harus banyak seperti pasir anak, cucu seperti kersik. Yang penting ini, ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Nama mereka cepat tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Berarti anak cucu kita akan bagaimana? Ayo baca. Anak cucu kita akan bagaimana? Tetap eksis di hadapan Tuhan. Mereka jadi orang-orang benar. Sampai kita mati sebagai papa mama. Nanti orang akan menyebut anaknya siapa itu. Sampai cucu-cucu kita dewasa, kita sudah gak ada misalnya, mereka akan menyebut. Ini yang Tuhan janjikan. Saya ingin katakan kalimat ini. Kalau saudara berkata, kalau setuju jawab yang kencang. Dengar ya. Setelah saya tahu Yesaya 48 ayat 19 ini, ternyata kekayaan yang sesungguhnya bukan di deposito kita, bukan di rumah kita berapa, bukan mobil kita berapa, emas kita berapa. Catat, kekayaan yang sesungguhnya adalah kalau anak cucu kita tetap takut akan Tuhan selama-lamanya. Catat itu. Ini janji yang gak main-main. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, karena Dia yang mengajar kita dan menuntun kita, amin. Maka dampaknya, kalau kita penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, anak cucu kita jadi orang-orang hebat, saudara. Ini yang kita harus tahu. Maaf, kalau ada di antara kita, anak-anak kita sedang begini, sedang begitu, jangan salahkan mereka. Yang salah pasti papa mama, karena kita nggak memberi contoh yang baik. Saya sangat marah kalau ada orang tua, papa mama, suka ribut dengan anak-anak. Bagaimanapun sesalah-salahnya anak, yang salah tetap papa mama, karena mereka belajar dari kita. Setuju? Maka itu papa mama tidak boleh suka menyalahkan anak. Masuk hukum tadi. Begitu ada apa-apa yang gak baik, jangan salahkan yang samping kita. Periksa diri kita. Saya punya konsep begini, belajar dari firman Tuhan. Seringkali kita papa mama memaksa anak-anak kita ngerti kita. Kan begitu. Terus suka banding-bandingkan. Coba lihat anaknya om itu, anaknya tante itu, nurut-nurut. Kamu ini kayak siapa? Ya kayak bapaknya, kayak siapa lagi. Tanya kayak siapa. Maaf, setuju saya ngomong ini? Cari salah lagi ke orang lain. Begini konsepnya, bahwa anak nggak bisa dituntut mengerti apa yang kita inginkan. Anak nggak bisa disalahkan karena konsep ini. Antara kita papa mama dengan anak-anak kita, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Jawaban cepat. Ngerti pertanyaannya? Antara kita papa mama dengan anak-anak kita, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Cepat. Ya kita yang pernah jadi mereka. Mereka belum pernah jadi kita. Nah, kalau kita menuntut mereka untuk ngerti kita, sing goblok sopo. Betul? Yang bodoh jadi siapa? Ayo jawab. Ya papa mama ini yang bodoh. Karena mereka belum pernah jadi seperti kita. Kita yang pernah seperti mereka. Harusnya kita ngertiin mereka. Gak ada yang ngamen. Papa mama dengar itu baik-baik. Kita harus ngerti mereka. Jadi semua benturan yang terjadi di keluarga kita, baik suami istri saling benturan karena kita tidak mengikuti perintahnya. Maka itu ingat itu, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Kalau ada benturan antara papa mama dengan anak-anak, yang salah karena kita tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Nah, kalau seperti ini, hidup ini gampang atau susah? Gampang karek melok tok aku angel.
Mana susah, tinggal ikut saja. Kalau sudah pakai GPS, ikuti. Enggak, amin. Cok karepmu dhewe sudah ada GPS kok. Untuk apa punya GPS kalau maunya sendiri? Buang aja itu. Betul? Jadi kalau hidup kita nggak tahu jalan dan pakai GPS, pasti sampai. Seperti itu Tuhan nuntun kita. Ikuti. Satu kali saudara, saya dari pedalaman, satu kampung namanya Sugapa, mau pulang ke Nabire. Tiba-tiba pesawat ini berhenti di Enarotali, itu pertengahan. Nah, karena itu pesawat kecil ya, yang cuma isi 9 orang. Nah, jadi saya duduk paling depan. Lah saya dengar radio dari towernya Nabire, jangan landing dulu, sedang badai. Nah, yang di belakang nggak dengar. Wih, maki-maki. Hei pilot, kenapa diturunkan sini? Pesawatku itu lanjutan nanti ini. Anda nggak bisa connect. Nah, ternyata ada penumpang 2 baris di belakang saya yang nyampaikan, Pak, Bapak nggak dengar, Nabire sedang badai. Kita nggak bisa lanjut. Iya, tapi pesawat saya bagaimana? Nah, rupanya orang ini ngerti. Pesawat Bapak pun nggak bisa berangkat di sana. Nah, apa yang saya belajar dari situ? Pilotnya sih nggak komentar apa-apa. Ya harus nurut. Lalu penumpang lain berkata, Pak, Bapak mau selamat atau mau cepat? Yang satu tanya begitu. Nah, kira-kira saudara jawabnya mau apa? Ya mau selamat, ya diam aja nih, ikuti. Tower sudah memberi apa-apa, jangan berangkat. Landing yang terdekat dulu. Nah, seperti itu kita sering ngotot dengan Tuhan. Betul? Saya punya kalimat ini, tapi jangan tersinggung ya. Pinter, ngotot, masih lumayan. Lah goblok kok ngotot. Aduh, maaf. Ini kata-kata gak enak, bener. Setuju saya ngomong ini. Nah, ya pinter ngotot gak apa-apa. Goblok kok ngotot. Apa? Ngeyel lagi. Untung Tuhan tuh gak suka gregetan kayak kita begini. Coba Tuhan suka gregetan kayak kita jadi apa ini? Jadi enak, jadi lemper. Jadi tempe penyet, tahu nggak? Jadi hidup menuruti peraturan Tuhan itu luar biasa. Sampai anak cucu kita pun, wah, nurut semuanya. Dan orang tua seperti ini kalau mati pasti merem dua-dua, nggak melek sebelah katanya. Loh, kenapa ada orang tua mati melek sebelah? Mikirnya anaknya gimana? Ini anak ini. Oke, gampang nggak kalau begitu hidup ini? Gampang, karek melok etok, angel tenan. Tinggal ikut saja loh. Benar. Jadi kalau GPS bilang kiri, jangan bilang kanan, awas kamu. Ya GPS-nya nggak bisa ngelawan, sakarepmu gitu aja sudah. Mau taat pada Tuhan mulai hari ini? Ayat terakhir Galatia 5 ayat 16-17. Ya, Galatia 5 ayat 16-17. Jadi hidup itu indah, menyenangkan, ringan, enak. Amin. Galatia 5 ayat 16-17. Tunggu. Atau kita baca? Oh, belum. Ya, tunggu ya. PowerPoint. Mana? Galatia 5 16-17. Loh, kok ya saya lagi? Nah, gini. Maksudku ialah, walaupun Paulus yang mengatakan, tapi seperti itu hati Bapa di surga. Maksudku ialah. Saya pernah ngomong ini kepada anak-anak kita, maksud Papa itu begini. Pernah gak kita ngomong gitu pada anak-anak kita? Maksud Mama itu begini. Tapi anaknya begono gitu loh. Ngerti maksudnya? Maunya sendiri. Maksudku ialah hiduplah oleh AC gitu, Atlantic City. Bukan. Hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Dosa atau kudus? Dosa. Nah, untuk hidup tidak berdosa, ikuti roh. Maka kalau kita ganti roh itu GPS, ya ikuti, pasti gak kesasar kalau ikuti GPS. Amin. Sebab keinginan daging selalu apa? Baca, selalu berlawanan dengan keinginan roh.
Dan keinginan roh juga selalu berlawanan dengan keinginan daging. Jadi mereka dua suka duel. Mereka dua suka tinju-tinjuan di dalam hidup kita. Nah, ketika duanya itu berlawanan, saya terjemahkan bebas, karena keduanya bertentangan, saya ganti, ketika keinginan daging dan keinginan roh berantem di dalam diri kita, bagaimana bentuk berantemnya? Contoh begini. Orang yang mau berhenti rokok, ada godaan nggak untuk ngerokok lagi? Orang mau berhenti judi, ada godaan nggak? Nah, jadi ada perang nggak di dalam? Perang antara siapa dengan siapa? Roh dengan daging. Ngerokok aja, minum aja lagi, ya cuma dikit aja kok. Sudah, saat cepat, gitu aja lo, awas lo. Sering kita dosa nawari begitu, sekali aja lah ke AC lagi, sekali aja judi, cuma $5 kok. Sering nggak itu muncul? Godaan, pornografi dan sebagainya. Nah, ketika keduanya bertentangan di hidup kita, sehingga setiap kali keduanya bertentangan di hidup kita, berduel, bertengkar, berkelahi, kita tidak boleh melakukan yang kita kehendaki. Nah, antara keinginan roh dan keinginan daging, yang kita kehendaki keinginan siapa? Daging pasti. Nah, itu jangan. Tapi lakukan kehendak siapa? Roh. Maka kita menang. Yang suka ngamuan itu loh. Kucing kencing ngamuk, kucing berak ngamuk. Ada orang kayak gitu loh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada orang matanya kelilipan gini, ngapain kamu ngeliatin aku? Loh, GR bener itu ah. Ada loh orang kayak begitu. Aduh, kok bisa ada orang kayak gini ya? Kalau saya Tuhan, saya jadikan dia tikus saja supaya nggak repot. Sehingga orang sering tersinggung, sering marah. Nah, keinginan roh kita tonjolkan. Apa keinginan roh? Ampuni. Ampuni orang kayak begitu, ampuni. Nah, begitu keinginan roh kita tonjolkan, keinginan dagingnya mati. Saya lupa pada waktu perang revolusi Amerika ya, tahun 1700-an dulu, ada misionaris dari Inggris yang melayani suku-suku Indian. Setelah 3 tahun misionaris di sebuah kampung suku Indian, banyak yang percaya Tuhan Yesus dibaptis. Tapi tiba-tiba perang terjadi. Dia harus ngungsi. Orang-orang Indian yang masih baru percaya ini harus pergi, nggak tahu kemana. Dan dia bingung gimana cara nyelamatin. Nggak seperti sekarang, ada ini ada itu, dulu nggak bisa. Dia berdoa, Tuhan, aku serahkan petobat-petobat baru kepadamu. Dan aku nggak tahu bagaimana mengembalakan mereka. Aku harus pergi dulu. Dan nanti kalau aku balik, aku nggak tahu cari mereka di mana. Apa yang harus aku ajarkan supaya mereka kuat, tetap setia, nggak terpengaruh dengan roh-roh nenek moyang mereka lagi. Ini kisah nyata. Dia dapat hikmat. Orang Indian itu kan sayang anjing. Betul ya? Itu teman sahabat mereka, orang Indian. Misionaris ini dapat hikmat yang luar biasa. Begini, ajarkan pada mereka, di setiap hidup manusia itu selalu ada 2 ekor anjing. Satu anjing hitam, satu anjing putih. Nah, anjing hitam itu lambang kejahatan. Anjing putih itu lambang kesucian. Nah, aku harus pergi ya, nggak ada waktu. Tapi tolong, siapa yang rajin kamu beri makan di antara 2 ekor anjing ini, dia akan hidup dan kuat dalam dirimu. Kalau kamu rajin memberi makan anjing hitam, kamu akan jadi makin jahat. Dan anjing putih mati. Tapi kalau kamu rajin memberi makan anjing putih, anjing hitam nggak kamu beri makan, anjing hitamnya mati, anjing putih tetap hidup. Dia doakan, dia berkati, dia serahkan pada Tuhan. Berapa tahun kemudian dia dengar kabar perang sudah selesai. Maka dia cari di mana mereka pindah. Tuhan baik, Tuhan mempertemukan mereka. Dia senang. Bahkan orang jemaat itu baru itu yang ditinggal itu senang. Akhirnya penginjil kembali lagi. Dalam sebuah acara ucapan syukur, penginjil ini tanya, siapa yang datang setelah aku sehingga kamu tetap memelihara iman seperti ini? Dia pikir ada misionaris lain. Jawaban mereka begini, anjing hitam mati semua. Ngerti maksudnya? Jadi nggak ada misionaris lain, anjing hitamnya mati semua. Lo ngerti nggak maksudnya? Jadi mereka hidup menurut siapa? Keinginan roh, bukan keinginan daging.
Maka itu ayo mulai hari ini semua kita hidup menurut keinginan roh. Amin. Mau berubah? Nggak boleh saling nyalakan. Bertobat? Berhenti berubah dosa? Ya kau yang mati kesuwen gitu kan. Repot-repot. Maaf saya ngomong ini. Kalau enggak mati aja sudah daripada nggak mau berubah. Betul nggak? Untuk apa hidup kalau nyusahin orang terus? Halo, ada orang nggak ini? Betul? Untuk apa hidup kalau nyusahin orang terus? Mati aja tinggal dikubur. Maaf kalau saya ngomong kasar ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jadilah pelaku-pelaku firman. Maka anak cucu kita bahagia dan eksis di hadapan Tuhan.